Bismillahirrahmanirrahim. Nambah grogi kalau ditambahin. Insyaallah. Mudah-mudahan kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz Somad yang bertungkus lumus di daerah ini, kalau dibanding kita yang datang beberapa bulan sekali, tentu beliau lebih merasakan perjuangan dakwah ini, yang merasakan debu-debu dakwah, yang mudah-mudahan seluruh apapun itu perjuangan beliau, berapapun yang didapatkan, semua adalah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, hari yang kemarin dan yang akan datang juga merupakan pintu hidayah untuk saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk keluarga yang kita tinggalkan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah Allah tidurkan kita, tidur suatu nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan dengan niat tidur kita, apabila niatnya tidur kita untuk beristirahat dengan harapan nanti ketika kita bangun, kita mampu untuk menegakkan syariat Allah, maka insyaallah tidur kita yang sesaat itu, sebentar itu, nyenyak tak nyenyak itu, maka menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT, bukan tidur orang yang sia-sia. Dan begitu kita dibangunkan kembali, kita langsung mengucapkan alhamdulillah, Allah hidupkan kita kembali, mengambil air wudhu, kemudian kita sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Mudah-mudahan akan menjadi kemuliaan kita di sisi Allah SWT. Bersyukurlah, mudah-mudahan pertemuan ini karena iman, berpisah juga karena iman, insyaallah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliaulah adalah teladan kita. Perjuangan kita hari ini belum seberapa. Yang kita lakukan hari ini jalan aspal mulus. Di atas kita masih banyak pepohonan. Walaupun ada asap, itu adalah bagian dari ujian. Kalau kita baca Sirah Nabawi, kita baca Ar-Rahiqul Makhtum, bagaimana perjuangan Rasulullah bersama para sahabat, Masya Allah. Mulai ia berdakwah dari cara sembunyi-sembunyi sampai secara terang-terangan. Masya Allah, perjuangan beliau 23 tahun. Kita baru beberapa tahun saja, 10 tahun Ustaz ya, 10 tahun. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini merupakan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga nanti ketika di yaumil akhir ia tak berpaling muka dari kita, tak berpaling wajah dari kita, bahwa ternyata ada hamba-hambaku yang mulia. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang mulia itu? Maka ketika itu dikatakan para sahabat, yang mulia itu para malaikat ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, ya, malaikat itu mulia, dan mereka tentulah mulia karena para malaikat ini adalah orang yang langsung hamba Allah SWT. Maka tentulah ia mulia. Namun itu bukan itu yang saya maksud. Kemudian ketika itu, siapa yang mulia itu? Maka kata sahabat, tentulah engkau ya Rasulullah. Kalau para Rasul tentulah mulia, kata Rasulullah, karena ia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan itu yang kami maksud. Yang mulia itu adalah, nah ketika itu sahabat menyampaikan lagi, Rasulullah, mungkinkah yang mulia itu adalah kami ya Rasulullah? Kalian tentu adalah sahabat-sahabatku, tentu adalah orang-orang yang mulia pula, karena kalian bertemu langsung denganku, karena kalian adalah orang yang paling dekat denganku, berjuang denganku. Namun bukan itu yang aku maksud. Maka ketika itu para sahabat pun terdiam. Maka ketika itu menitik air mata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan, sungguhnya orang yang mulia itu adalah nanti di antara umatku yang ia tak pernah berjumpa denganku, ia tak pernah bertemu denganku, tak pernah bertatap wajah denganku, namun ia mencintaiku dan ia berjuang sebagaimana yang kami lakukan, sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang disangkakan oleh Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka yang mulia itu adalah kita,
Mereka itu adalah kita yang mau berjuang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini apa yang kita cari? Apa yang akan kita banggakan? Apa yang akan kita muliakan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan kita semua pada hari ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Alhamdulillah hari ini kita hadir di suatu lingkungan yang menurut saya pribadi lingkungan yang masih asing, yang belum kita kenal, dengan suku yang berbeda-beda, dengan ras yang berbeda-beda, dengan warna kulit yang berbeda-beda. Untuk apa? Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala li ta'arufu, untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Lalu siapa orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu? Kalaulah orang yang mulia itu menurut kita adalah orang-orang yang kaya, maka sesungguhnya Fir'aun adalah orang yang sesungguhnya Qarun adalah orang yang sangat kaya raya. Lalu apa yang terjadi dengan Qarun? Ketika Qarun seorang yang kaya raya, tapi ia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Qarun dan hartanya Allah tenggelamkan di bumi sehingga tak ada berfaedah, tak ada bermanfaat. Kalaulah kemuliaan itu dilihat dari segi jabatan, maka sesungguhnya siapa yang tak kita kenal, yaitu Fir'aun. Fir'aun yang memiliki jabatan tinggi, raja, kaya, kekuasaannya luar biasa. Namun apa yang terjadi dengan Qarun? Qarun ketika ia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditenggelamkan di laut Nil dan jasadnya masih ada. Ini Ustaz Ahmad Mulisin seorang saksinya juga tentunya, yang sudah sampai ke Mesir. Ustaz Noki yang sudah sampai ke Mesir. Tentu beliau-beliau ini adalah lebih faham daripada kita semuanya. Kalaulah kemuliaan itu dari kecerdasan otak, maka sungguhnya Haman adalah orang yang sangat cerdas. Lalu apa yang terjadi dengan Haman? Ketika Haman tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia pun termasuk hamba-hamba, termasuk orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya disampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Apa itu makna takwa? Takwa yang biasa disampaikan khatib Jumat dalam khutbah Jumat, takwa adalah orang yang benar-benar mengerjakan perintah Allah dan menghindari larangannya, menjauhi larangannya. Maka di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya adalah di antaranya adalah silaturrahim. Silaturrahim. Alhamdulillah kehadiran hari ini di tempat ini, di kampung ini juga bagian dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bersilaturrahim, mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di kampung Benau Tebing. Mudah-mudahan ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silaturrahim, menyambung kasih sayang. Silaturrahim bukan hanya sekedar menyambung kepada orang yang kita kenal. Menyambung silaturrahim adalah menyambung kepada orang yang bahkan tidak kita kenal sama sekali. Namun ketika ia adalah saudara kita, maka sudah sewajarnya kita bersilaturahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman adalah saudara. Ketika kita mengaku syahadat kita sama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sesungguhnya kita adalah orang yang berakidah sama, maka kita adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Lalu bagaimana cara kita menjaga silaturahim ini agar senantiasa terjaga? Nah, ini yang paling penting. Silaturahim sudah berjalan, tinggal bagaimana caranya kita supaya bisa istiqomah. Mudah-mudahan 5 menit ke depan ini selesai. Yang pertama yang mesti kita lakukan untuk menjaga silaturahim ini adalah, yang pertama, mari sama-sama kita saling mendoakan.
Kalau kita sudah merasa saudara tapi kita tak pernah saling mendoakan, ini palsu persaudaraan. Tak pernah kita mendoakan saudara kita. Ketika bertemu elok, di belakang lupa. Kalau bisa lakukanlah. Kalau kita sudah saling kenal, sudah faham, sudah tahu, bahkan kita belum pernah kenal sekalipun, saling kita mendoakan. Nanti kita pulang sampai di rumah, kita doakan saudara-saudara kita ini istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam keimanan. Berikan doa. Rasulullah SAW memberikan contoh. Kawan kita menikah, kita suruh mendoakan. Kawan kita dapat rezeki, kita ikut bahagia. Maka doakan saudara-saudara kita. Yang kedua, setelah kita mendoakan, yang kedua saling memberi hadiah. Tahadu tahab. Berikan hadiah maka engkau akan saling mencintai. Alhamdulillah kita hadir ke sini, kita bawa oleh-oleh, kita bawa segala sesuatunya niat karena untuk menjaga silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendatangkan hidayah untuk saudara-saudara kita. Berikan hadiah. Walaupun kepada tetangga nanti hadiahnya hanya sekedar memberikan sebagian makanan. Masak kita agak banyak, bagikan tetangga. Buat kue, kasih saudara. Ini akan mengikat persaudaraan. Dan mudah-mudahan itu menimbulkan kasih sayang. Maka ketika kasih sayang muncul, maka insya Allah kita akan mudah untuk mengajak kepada keimanan. Kalau orang-orang tablik ngasih contoh, baru ketemu langsung bagi-bagi parfum. Enggak. Parfum dikasih. Nanti kalau udah saling berbagi, udah sama makan bareng, baru taskif ya. Baru bayan. Insya Allah ini mendatangkan keimanan. Maka bagi-bagilah hadiah. Yang ketiga, jangan berburuk sangka kepada saudara kita. Jangan berburuk sangka. Carilah 1000 alasan untuk kita bersangka positif. Jangan kita melihat tetangga sebelah jemur pakaian, dilihat dari balik jendela, apa dibilangkan pada saudaranya, apa yang disampaikan pada suaminya, apa yang disampaikan sama istrinya. Tengoklah tetangga kita itu tak pandai nyuci rupanya. Dia dicuci, dijemurnya kotor-kotor macam itu. Padahal ternyata bukan pakaian itu yang kotor, tapi jendela, kaca jendela itu yang kotor. Dibilangnya, nah ini sangka buruk. Maka berusahalah kita dengan orang-orang yang kita kenal, dengan orang yang kita cintai, saudara kita ini, maka bersangkalah yang baik. Kita nampak bangkai, ada orang yang melihat bangkai dalam suatu riwayat, ditengoklah binatang anjing tu, menjijikkan, telinganya berkudis, belalat. Tapi ternyata ada yang memberikan contoh. Tengoklah gigi anjing tu putih, bersih. Maka lihatlah positifnya. Kita mengenal kawan kita, jangan tengok cari buruknya. Jangan berprasangka baru jumpa, kawan tu. Jangan gitu. Cari kebaikan-kebaikannya. Atau bahkan lebih bahaya lagi, kita tuh suka cari kesalahan orang. Memang dicari betul kesalahan tuh, dan kemudian jadi bahan bully. Itu bahaya. Jadi jangan sampai itu yang kita buat. Maka bersangkalah positif dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan itu adalah menjadi bagian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mari kita sama-sama saling menyayangi. Laisa minna man lam rahim saghirana wa yukawwir kabirana. Bukan bagian dari golonganku orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Kita kumpul bersama di sini. Alhamdulillah ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang masih belum menikah. Maka di situ Rasulullah menyampaikan, sayangi yang masih kecil-kecil, sayangi yang masih muda. Kalau dakwah kita ingin berhasil, jangan lihat status. Jalan harus yang setara. Duduk harus dengan orang yang sebaya. Jangan. Duduk bersama, mengayomi. Kalau kita lebih tua kepada yang muda, sayangi mereka. Dan yang muda faham pula. Kalau yang tua mau merapat kepada yang muda harus lebih faham, lebih tahu bagaimana cara menghargai yang lebih tua, supaya terjalin hubungan silaturahim yang harmonis. Nah, mudah-mudahan
ini semuanya apa yang saya sampaikan ini berfaedah lah untuk kita semuanya. Mari sama-sama kita jaga silaturahim kita dengan saling mendoakan. Doakan saudara kita, doakan teman-teman kita, kemudian saling berikan hadiah walau sedikit. Kalau tak bisa memberikan sesuatu, minimal senyumlah sama kawan. Kenal tak kenal, tersenyum. Mudah-mudahan senyum kita ini pun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tabassumuka biwajhi akhika shadaqah. Senyum kita kepada saudara kita sedekah. Lakukanlah. Yang ketiga, jangan berburuk sangka. Mari kita bersangka positif dengan saudara-saudara kita. Cari alasan-alasan sehingga mendatangkan kebaikan-kebaikan. Yang keempat, salinglah kita saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu bisa dibilang presiden, panglima perang, tapi beliau pun mau duduk bersama ahli suffah, orang-orang yang duduk di pelataran masjid. Rasulullah SAW pun orang yang sangat memuliakan pada orang-orang yang lebih muda yang berada di bawahnya. Dan Rasulullah pun sangat memuliakan orang-orang yang lebih tua dari beliau. Sungguh beliau adalah teladan bagi kita yang layak kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini saya rasa sesuatu yang baik, dan yang mendengarkan juga adalah orang-orang yang baik. Namun yang paling terbaik adalah orang yang mau mengamalkan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu. Dapat ilmu pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Duduk bersama, tidur bersama, banyak salah tentunya, mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan musyawarah. Tuan. Jadwal kegiatan kita kali ini